Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura Sang Casanova, bab 131, keromantisan dari pria remaja. Di mansion Kiyoshi. Papa, Kiara menyapa papanya yang saat ini sengaja tidak ke kantor dan menunggu kepulangan putrinya dari mansion Jiro. Sebelumnya, Tuan Kiyoshi sudah tahu jika putrinya menghilang dan berada di mansion Jiro dari asistennya. Namun, karena Tuan Kiyoshi baru beberapa bulan bertemu dengan putrinya, maka pria parubaya itu tidak mau membuat hati putrinya pedih oleh sikap gegabahnya. Namun begitu, Tuan Kiyoshi tetap berencana tidak akan membiarkan Jiro lepas begitu saja setelah berhasil menculik putrinya tanpa izin darinya. "Kau sudah pulang, putriku?" sahut Tuan Kiyoshi dengan suara menahan rasa marahnya. "Iya, Pak," jawab Kiara yang langsung memeluk Tuan Kiyoshi. "Boleh Kiara ke kamar, Pak?" tanya Kiara kemudian setelah beberapa menit duduk di sofa dekat dengan Tuan Kiyoshi yang nampak terdiam. "Kau demam? Kenapa menggunakan jaket setebal itu?" tanya Tuan Kiyoshi yang notabene juga sebagai dokter tidak ingin terjadi apa-apa pada putrinya yang sudah lebih dari 24 jam menghilang dari mansionnya akibat perbuatan Max yang menculiknya untuk tuannya. Tidak, Pak. Kiara sehat-sehat saja," jawab Kiara. "Istirahatlah. Kau nampak kelelahan setelah lebih dari 24 jam meninggalkan papamu. Dan berjanjilah untuk tidak akan lagi melakukan hal itu," ucap Tuan Kiyoshi yang hanya dijawab dengan senyuman dari mulut Kiara. Kiara kemudian berjalan menuju ke kamarnya. Setelah sampai di kamar, Kiara langsung membuka jaket milik Jiro yang dikenakannya. Iya, wajar saja Tuan Kiyoshi menanyakan jaket itu karena memang badan Kiara nampak tenggelam ketika memakainya. Dan itu memang sengaja dilakukannya untuk menutupi sebagian besar area badannya bekas tindakan Jiro kepadanya. "Wah, dasar singa kelaparan. Dia membuatku menjadi seperti orang cacat dengan tanda kemerahan yang memenuhi kulitku," gumam Kiara ketika melepaskan jaket dari badannya dan melihat sendiri pemandangan wow yang ada di bagian leher, bahkan telinga dan lengannya sekalipun. Namun begitu, beberapa detik kemudian nampak mulut Kiara melebar ketika mengingat malam panjang mereka yang masih juga belum tuntas dan dilanjutkan pagi hari hingga memasuki siang. Kiara lalu langsung membuka ponselnya dan mengirim pesan kepada Jiro yang sudah dipastikan saat ini sedang berada di pesawat menuju ke negara tetangga untuk urusan pribadinya selama sebulan. "Cepat kembali untukku, Jiro," pesan dari Kiara. Iya, Kiara mengirim pesan tersebut kepada Jiro karena dirinya benar-benar merasa sangat nyaman ketika berada di dekat pria itu. Dengan membaringkan badannya, Kiara menatap ke arah layar ponselnya yang menampilkan gambar dirinya yang sedang dipeluk oleh Jiro. Galeri ponselnya pun saat ini dipenuhi oleh foto mereka berdua dengan berbagai pose. Di tempat lain, Sania yang saat ini sudah berada kembali di kantornya tiba-tiba merasa risih ketika ada seorang pria muda yang mencarinya. Hal itu disampaikan oleh bagian resepsionis yang belum mengizinkan pria muda itu yang ingin bertemu dengan Sania. "Sebutkan ciri-cirinya, karena aku merasa tidak memiliki janji dengan siapapun," ucap Sania ketika dihubungi oleh resepsionisnya. "Orangnya masih sangat muda, sekitar 20 tahunan, bertubuh tinggi, putih kemerahan, wajah bule, rambut lurus dan pirang. Secara keseluruhan orangnya sangat tampan, walau masih terlihat sangat muda, Nona," jawab bagian resepsionis. Dan karena merasa diteror oleh bagian resepsionisnya oleh kedatangan pria muda, sedangkan Sania juga enggan untuk melihat CCTV di kantornya,
Akhirnya Sania mengizinkan pria itu untuk masuk ke ruangannya sekaligus menanyakan kepentingannya menemuinya. "Suruh dia ke ruanganku," ucap Sania kemudian. "Baik Nona," jawab karyawannya di bagian resepsionis. Sania kembali melanjutkan pekerjaannya. Ya, saat ini Sania harus menghandle perusahaan ayahnya karena dia adalah satu-satunya anak yang menjadi pewaris seluruh harta milik orang tuanya. Tok tok tok. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu ruangannya dari arah luar. Sania sudah bisa menebak jika yang mengetuknya adalah tamu tak diundang seperti yang disampaikan oleh karyawan bagian resepsionisnya. Sania yang masih sibuk dengan pekerjaannya pun mempersilahkannya masuk tanpa melihat ke arah pintu. "Hello baby," sapanya, yang membuat Sania langsung menghentikan aktivitasnya karena merasa tidak asing dengan suara yang saat ini didengarnya. Kenapa kau kemari?" tanya Sania begitu terkejut ketika yang datang tidak lain adalah Axel. "Memberimu kejutan tentunya," jawab Axel. Namun ternyata Axel masih belum selesai memberinya kejutan. Karena tidak lama dari itu, pintu ruangan Sania kembali diketuk oleh seseorang. Dan tanpa banyak bicara, Axel langsung membukanya. Dan terlihat seorang pria memberikan buket bunga tulip dengan ukuran sangat besar. "What? Apa-apaan ini?" tanya Sania begitu terkejut melihat buketan bunga yang diberikan Axel kepadanya. Karena memang sebelumnya baru asisten Max dan Axel lah yang memberikan bunga kepadanya. Itu pun bunga dari Max tidak sebesar buket bunga yang diberikan Axel kepadanya. "Bunga ini sebagai tanda ikatan pertemanan kita. Dan luka kecil ini sebagai tanda jika kau sudah pernah merawatku dengan sangat baik," ucap Axel yang lagi-lagi membuat Sania melongo karena tidak menyangka akan mendapatkan perlakuan romantis dari pria remaja yang jauh lebih muda darinya.